Ternyata empuk banget foodies. Jadi memang smoky banget, tapi udah nggak bau amis sama sekali foodies. Untuk rasanya, yang aku bilang tadi, smoky, nggak amis, dagingnya lembut banget. Foodies, ini bukan kebakaran ya, jadi nggak usah manggil tim damkar. Asap ini berasal dari proses pengasapan rahang tuna. Yap, cocok banget nih buat memadamkan kelaparan. Wow, foodies, asapnya banyak banget. Wis, Mas, ini dia tunanya ya? Iya, Oke, ini dia tunanya nih. Berarti kita langsung ambil aja Mas ya? Boleh, kita Oke, langsung ambil. yang bawah kali Mas ya, udah matang ya? Kita ambil dulu yang bawah. Wow, foodies, ini smoky banget. Ini berapa lama nih Mas prosesnya Kita Mas? proses 6 jam. 6 jam foodies, 6 jangan jam. salah ya. Nah, Berarti ini dia rahangnya udah mateng ya. udah mateng banget. Oke. Ini biasa satu gentong kayak gini bisa buat berapa tuna nih Mas? Wah, banyak. Kita satu tong ini bisa 30-an. 30 foodies, tuna. banyak banget ya. Asapnya banyak banget ya Septa. Smoky manja Aromanya emang khas banget karena bakarnya pakai kayu pilihan. Sebelum dibakar, rahang tunanya udah dimarinasi dengan bumbu spesial seperti bawang merah, bawang putih, jeruk lemon, dan juga sedikit garam. Waduh, Mas, Smoky ini banget. smoky banget. Udah mau makan, tapi bentar dulu Mas ya. Ini ngomong-ngomong katanya ada beberapa jenis sambal nih Mas ya. Betul. Ada sambal apa aja nih foodies? Kita Coba ada kasih tau Mas. 3 jenis sambal. Ada apa aja tuh? Pertama itu ada sambal dabu. Wah, sambal dabu nih foodies. Boleh diangkat nggak Mas dikit Boleh Mas? dong. Ini sambal dabunya. Sambal dabu. Mungkin bisa langsung disajin juga kali Mas ya di sini Boleh. Mas. Oke, ini sambal dabunya satu. Sambal dabu. Oke, terus ada sambal apa lagi Mas? Terus ada sambal kita ini yang paling favorit nih. Itu Ini. sambal rica. Rica, waduh. rica Ini ini. berarti lebih pedas ya? Ini dia gurih dan Gurih dan pedas. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong ini sambal nih kayak khas Nusantara banget ya? Betul. Ini makanan khas Nusantara banget. Nusantara Satu lagi ada apa banget. lagi Satu nih? lagi ini kita ada sambal mata. Sambal mata Nah, kayaknya semua. Ini juga lumayan favorit sih karena sambal ini aromatik. Betul. Aromatik karena pakai bunga kecombrang. Betul, saya suka banget sih Mas. Ada pilihan nampan tuna alias paket besar buat dimakan rame-rame nih foodies. Nggak tanggung-tanggung bisa buat 4-5 orang loh. Wah, pilihan yang tepat nih buat kamu yang pengen makan bareng sama keluarga. Super worth it sih buat makan besar. Secara dalam satu nampan ini ada rahang tuna yang super gede ditambah 2 porsi perut tuna. Terus ada 1 porsi ayam asap, sayur buncis, dan 3 jenis sambal. Wadidaw, kalau kesini rame-rame wajib pilih varian nampan ya biar kenyang. Tapi ngomong-ngomong Mas, ini kalau dapat tunanya sendiri kalau boleh tahu dapat dari Jakarta, dari pulau Kita luar semua Jakarta? tuna yang ada di sini tuh datang langsung dari timur. Timur. Iya, pabriknya ada di Manado sama Manado? di Bali. Waduh, jauh juga Langsung Mas ya. di sini. Prosesnya jauh juga ya. Langsung dari Manado dan Bali loh ini foodies. Tapi tenang ya, harganya masih masuk di kantong kok meskipun datangnya dari laut seberang. Satu porsinya start from 40 ribuan only. Gaskan sekali, langsung kita serbu sekarang juga. Meski belum terlalu lama dari September 2024, tapi lihat deh tuh foodies fans udah banyak banget. Setiap jam makan siang selalu diserbu sama para pelanggan. Dalam sehari, Ramo Saji ini bisa menghabiskan hingga 60 kg rahang tuna. Wow, belum lagi bagian perut tuna dan ayam asapnya. Pokoknya kalau weekend jangan ditanya deh tuh, ratusan kilogram rahang tuna bisa ludes dalam sekejap foodies. Oke, kita langsung gigit aja foodies ya. Oke, ini kita coba gigit dulu foodies ya. Ternyata empuk banget foodies. Jadi memang smoky banget, tapi udah nggak bau amis sama sekali foodies. Untuk rasanya, yang aku bilang tadi, smoky, nggak amis, dagingnya lembut banget. Ini tanpa pakai sambal aja udah enak foodies, beneran. Wow, baru dihap tanpa sambal aja, bumbunya udah berasa ya Septa. Emang sih kalau dibuat dengan resep yang paten dan pilihan tuna yang premium, udah pasti jos gandos rasanya di lidah. Oke foodies, kita langsung cocol pakai sambal rica. Ini kesukaan orang Indonesia karena suka yang pedas-pedas ya. Kayak mulut netizen ya, pedas-pedas ya. Kita cocol foodies. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nampol. Ini pedas banget. Oke, saya kasih tahu, ini khusus buat orang yang suka pedas. Tingkat pedasnya bukan pedas saya, tapi pedas banget foodies, tapi tetap seger ya.
Sambal ricanya asli pedes pol, karena cabai rawitnya banyak nih foodies. Jadi pas tersentuh lidah dikit udah langsung garang deh tuh pedesnya. Super spicy. Oh, belinya juga tebal banget foodies nih. Oh, mantul banget foodies ya. Kita cocol pakai sambal dabu-dabu. Wah, nampol nih foodies ya. Ini sambal dabu-dabu. Kita cobain. Sumpah, ini recommended banget. Bukan cuma tunanya aja, tapi belinya juga empuk, lembut banget. Plus ini smoky-nya tuh nggak yang terlalu gimana ya? Nggak terlalu bikin kayak gimana sih? Kayak asap banget gitu, nggak. Jadi ini bener-bener rasanya pas banget itu dicampur sama sambalnya. Aduh hai, perut ikan tunanya ini lebih berminyak gitu foodies, jadi lebih juicy ketimbang rahang tunanya. Pokoknya nih semuanya nampol foodies, lazis maksimal di lidah, juara. Campur sambalnya. Oke. Emang kalau makan kayak gini, itu paling enak selagi masih panas foodies ya. Jadi kalau lagi masih panas bareng sama keluarga ini, ya deh keringat saya. Semua makan di sini itu Indonesia fusion. Jadi bukan cuma dari Manado tapi campurannya ini ada Betawi, ada Jawa, ada semuanya, ada Sunda, nih ada lalapan segala macam. Jadi ini cocok banget buat kamu yang lagi pengen cari makanan fusion kayak gini foodies ya. Yuk kita makan lagi. Sambal lagi foodies. Gak usah lah pikir panjang buat kesini, udah terbukti tuh dari para pelanggan yang selalu rebus tiap hari. Di sini ada banyak foto-foto yang terpajang di dinding. Nah ini tuh reward buat para pelanggan yang udah 3 kali berkunjung ke Ramusaji. Jadi buat para fans yang udah ada fotonya di sini bisa cobain menu baru di Ramusaji secara gratis. Wuh mantap. Jadi langsungnya datang ke sini, makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Ayo, apa nih bubur manis kesukaan kalian foodies? Bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, atau bubur candil? Apa bubur sumsum ya? Nah buat yang gak puas nih sama satu jenis satu bubur, mending cobain semuanya aja dalam satu mangkok deh tuh. Emang bisa? Foodies, sekarang aku lagi berada di, wow ini dia nih, menunya banyak banget, aneka bubur manis ya Bu ya. Dari dapur Acil. Aku pikir tadi tuh ini bubur manis, bukan bubur lele. Bukan. Itu bubur ikan lele. Oh, ubur ya. Kedai bubur manis ini laris banget pas jualan di acara Car Free Day alias CFD-an foodies. Tapi buat yang gak sempat datang ke CFD, bisa langsung jajan ke warungnya di Pondok Cabe ya foodies. Yang unik nih, wadah buburnya itu terbuat dari stainless steel gitu foodies. Pastinya bersih dan higienis ya. Coba dah, isinya ada apa aja sih? Ini baunya udah udah enak banget. Ini bubur kacang hijau. Foodies nggak ngeliatin ya? Nih aku liatin nih. Kental bener ya. Kemudian ini ada apa aja sih Bu? Kita buka ya Bu ya. Bubur candil ubi. Ini candil ubi. Tapi candil selalu emang dari ubi ya? Ada yang dari ketan. Oh gitu. Ya. Oh tapi ketan juga kita punya kan Bu di sini. Tadi aku ngeliat dari jauh ada ketan hitam. Iya, ketan hitam. Nah, ini nih ketan hitam nih, Foodies. Kalau ketan hitam itu biasanya berjodohnya sama bubur kacang hijau kan? Iya, benar-benar. Kenapa sih mereka selalu berjodoh, Bu ya? Ya mungkin udah bestie kali ya. Total ada 6 jenis bubur yang dijual, mulai dari ketan hitam, bubur kacang hijau, bubur candil, bubur sumsum, sagu mutiara, sampai yang paling baru nih, singkong Thailand. Mau pilih satu bubur? Bisa. Campur 2, 3, atau malah semuanya? Gaskan foodies! Sajian bubur manis ini terinspirasi dari kuliner khas Madura berpadu singkong Thailand. Ini apa Bu? Kita santan, yang bikin gurih. Bikin gurih? Iya, kan Oke. buburnya udah manis. Oh. Kayak saya atau kayak... Oke, kita berdua kan kita bestie ya. Jadi, Terus? yang manis harus dicampur sama yang Gurih. Jadi biar enak. Bukan Ya. yang manis sama yang manis. Jadinya Enak nggak ya? enak ya.
Ibaratnya nih foodies, si santan ini nih yang bakal mengikat rasa manis di buburnya. Santan di sini dibuat encer supaya nggak terlalu berat di lidah ketika dimakan bareng sama bubur manis. Aduh, ini pengentalnya tuh sebenarnya sagu ya, Bu ya? Iya, So tahu aku ya, tapi bener. benar. Dibenerin sama Ibu. Nah, candil ini pasangannya itu udah pasti sama bubur sumsum. Wow. Aduh, ini kental banget bubur sumsumnya. Nanti Foodies aku liatin ya. Candil atau banyak dikenal sebagai biji salak berbahan dasar tepung tapioka dan ubi kuning. Bentuknya bulat, mirip sama biji salak. Sajian ini punya rasa manis foodies yang akan cocok pastinya kalau disandingkan sama sumsum yang gurih. Tentu saja ya, nggak boleh ketinggalan si santannya nih. Nah, kalau singkong Thailand ini dari dulu tuh temennya tuh cuma kuahnya kan? Iya, Menurut aku tuh kuahnya. kayak nggak kurang romantis nggak sih, Bu Esti? Iya, masih jomblo, Besti. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu kita gimana kalau kita jodohin dengan salah satu yang ada di sini? Boleh. Kita coba ke Mutiara. Wah, udah ada 3 pasangan bubur nih foodies. Berarti sekarang saatnya kita icip-icip. Yuk, come on Dev. Yang paling menarik adalah dari perjodohan ini adalah aku pengen ngeliat ini yang ini nih. Candil dan juga bubur sumsum. Wow, si kental dan si gurih. Jadi enaknya ini gurih sama kentalnya ini tuh benar-benar nyatu banget gitu. Jadi benar-benar kerjasama di mulut aku itu lumayan oke. Kita coba lagi yang ini sekali lagi. Enak banget, beneran ini enak. Tekstur candilnya ini lembut dan sedikit kenyal foodies. Terus dimakan bareng sama bubur sumsum yang lembut dan gurih. Ih, cocok. Nah, jadi rasa manisnya ini kalau aku rasain di sini, ini tuh nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu apa ya namanya tuh hambar gitu loh. Jadi emang pas aja gitu di mulut. Jadi buat kalian yang memang nggak terlalu suka manis, ini pas banget juga. Candil dan sumsum ini kayak aku sama kamu ya foodies, saling melengkapi gitu hingga harmoni. Ai. Oke deh, next kita geser ke pasangan lainnya. Ada ketan hitam dan hijau. Aduh ini enak deh. Ini enak banget. Jadi tekstur asinnya ini dari flanya ini kemudian diketemukan dengan lengket-lengketnya ketan hitam sama ketan hijau ini. Di mulut aku tuh kayak berasa kawin banget gitu rasanya tuh. Baik ketan hitam dan bubur kacang hijau punya rasa yang manis nih foodies. Nah santannya ini nih yang bikin rasa dua bubur jadi akur. Tekstur ketan hitam yang lengket juga jadi lebih ambiar pas kena santan. Pokoknya mah andalite. Meski ini inspirasinya dari Madura, tapi yang dari Thailand juga nggak mau kalah nih buat nongol di sini foodies. Kira-kira nyambung nggak ya? Sebenarnya aku mau coba singkongnya dulu nih, karena aku tuh penikmat singkong. Jadi aku tahu ini kekerasan atau kelembutan. Jujur ini pas ya. Jadi ngerebusnya mungkin nggak terlalu kelembutan atau mungkin masih berasa keras gitu. Ini bisa jadi rekomendasi baru nih foodies. Singkong Thailand dimix sama sagu mutiara dan rasanya gak fail sama sekali. Singkongnya manis, mutiaranya kenyal dan santan yang gurih. Waduh, pokoknya asik bener rasanya di lidah. Di warung bubur manis ini, kalau bingung atau takut nggak cocok rasanya, gak usah khawatir foodies. Tinggal pesan semuanya terus dibikin satu porsi. Kenyang, so pasti. Selain bubur, di sini juga ada es pisang hijaunya nih. Sekalian yuk kita icip. Ini pisangnya tuh kayaknya memang harus bukan pisang kepok ya, atau nggak tahu deh, mungkin pisangnya memang tersendiri. Aku nggak terlalu paham nama-nama pisang. Tapi yang jelas ini ternyata kukusannya tuh lembut banget. Karena ini memang benar-benar dikukus ya foodies cara bikinnya. Beda dari pisang hijau pada umumnya, di sini dadar hijaunya dikukus bareng sama pisang biar matang dan nempel sempurna.
Oh ya, pisang yang dipilih ini jenis pisang raja yang udah matang ya, jadi pasti makan udah ada manis alami. Harga aneka bubur manis ini cuma 15.000 aja foodies. Bisa pilih satu jenis atau campur. Kalau kamu pengen dicip juga boleh, bisa mampir ya ke Pondok Cabe. Cus, cobain! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Empal, tapi gondrong. Sejak kapan sih empal punya rambut? Tapi ini empalnya emang kriwil-kriwil gitu tuh foodies, karena dibungkus sama telur. Mbak, saya mau pesan empal gondrong dong. Oh iya, Iya. ini empal. Bukan telur. Empal, pesan Iya, empal. ini empal. Dalamnya daging. Oh, dalamnya daging? Iya. Ya Allah, kayak telur dadar. Iya, emang dibalut sama telur. Nah kan, Irfan aja dibikin bingung. Udahlah namanya unik, bentuknya juga jauh dari kesan empal yang biasanya kita tahu nih foodies. Jadi sebenarnya empal gondrong tuh apa sih Mbak? Kok disebutnya empal gondrong? Karena dia tuh daging dibalut sama telur. Nah, telurnya kan tekstur telurnya kan keriting gitu, jadi dia empal gondrong. Baru tahu, biasanya kan empal tuh daging Ya, aja daging aja, gitu ha. kan. Ini bentuknya kayak telur dadar, Iya. keriting-keriting. Empal gondrong sebetulnya udah ada sejak 2010. Kata Mbak Uswatu nih, dulu pembeli masih asing sama empal gondrongnya. Tapi belakangan justru menu ini jadi bestseller. Dalam sehari Mbak Uswatun harus nyediain lebih dari 100 empal gondrong. Segitu aja cepet banget tuh ludusnya foodies. Terus kenapa nggak bikin banyak? Iya, karena bikinnya nggak segampang itu ya Ferguson. Ini kenapa sih Mbak dibikin stok banyak gitu? Emang kalau bikin satu-satu gitu lama ya? Prosesnya lama, dari ngerebus daging, habis itu kita ini geprekin, habis Iya. digeprek baru dimasak. Oh, lama ya? Iya. Makanya dibikin stok dulu biar Iya, praktis. Wah, terbayar sudah ya Mbak usahanya. Dulu boro-boro disanjung, sekarang malah empal gondrong makin banyak yang gandrung. Asik! Selain empal gondrong, warung empal gondrong Wijaya ini juga punya menu-menu yang sama kayak warung tendaan pecel dan lalapan pada umumnya. Seperti ini ada bebek, ayam, lele, sote-sotean, sayuran, dan lalapan. Waduh foodies, ini di tengah padatnya ibu kota Jakarta ya. Dari tadi tuh lihat tuh, banyak banget yang datang foodies. Ada yang datang, pergi gitu. Tapi dari tadi yang ditanyain adalah ini nih, empal gondrongnya foodies. Kalau dari deket begini baru paham deh ya kenapa Mbak Uswatun ngasih namanya gondrong. Tampilan luarnya tuh kelihatan banget ya foodies, mirip sama telur dadar barendo yang ada kriwil-kriwil renyah di pinggirnya. Nah, itu tuh yang bikin gondrong, kayak rambut keriting yang udah lama gak dicukur. Telurnya ini nih ngomong-ngomong gak cuma jadi selimut loh, tapi juga punya kontribusi rasa yang lumayan dominan karena sebelum dimasak dibumbuin dulu. Empalnya aja udah gurih, ditambah telurnya juga yummy, double kill ini mah ya nggak sih foodies? Wow, mantap nih foodies. Jadi dalamnya ini ada empalnya. Ini renyah ya. Ini unik banget foodies. Garing, tapi ada kenyal-kenyal dari empalnya itu loh. Soalnya aku baru pertama kali nyobain empal yang dilapisin sama si gondrong kriwilnya ini. Empalnya emang ngumpet di balik telur, tapi rasanya tetap muncul dan bikin pengalaman makan empal bener-bener beda. Mbak Uswatun nggak pelit sama bumbu rempah foodies. Makanya si empal ini nggak cuma empuk karena well cooked, tapi juga punya rasa yang kuat dan bikin kepala langsung approve ngangguk-ngangguk. Wow, gampang banget dipotongnya tuh ya. Lembut banget foodies. Biasanya ya, kalau aku nemu empal tuh agak kenyalnya tuh lebay gitu. Yang susah banget digigit, tapi ini enggak. Ini enak banget, ini enjoy banget buat gigitnya foodies. Kenyalnya pas banget, enak. Saking enaknya nih sampai boros nasi plus sambal ya kan tuh. Pilihan nasinya ngomong-ngomong ada dua nih foodies, yakni nasi putih dan nasi uduk. Kalau sambalnya setiap sajian dikasih dua pilihan sambal. Sambal yang gak terlalu pedas dan sambal bawang yang pedesnya nampol bet. Nasi uduknya juga enak loh. Sambalnya juga, ini kayaknya perpaduan yang luar biasa banget ya. Empal, nasi uduk, sambalnya nikmat banget, enak. Kalau menurut aku, ini cabenya tuh
pedasnya nggak kelewatan. Jadi kita bisa menikmati rasanya. Karena ini pas banget kalau buat aku. Aku tuh nggak terlalu suka cabai yang pedas banget, nggak. Ini pas banget. Empal gondrong sendal ini cuma 20.000 loh guys. Nah kalau mau nambah nih jangan sungkan, langsung minta aja soalnya cepet banget habisnya. Nah foodies, ada satu lagi nih menu yang menduduki tahta kedua di warung Empal Gondrong Wijaya. Bebek goreng, ukurannya nggak terlalu gede tapi rasanya beneran maksi. Aroma bebeknya juga enak. Biasanya nih kalau di tempat-tempat lain kadang-kadang aku nemu bebek yang bau amis gitu. Tapi ini enggak, aroma bumbunya berasa banget, enak loh, nggak amis. Warung Empal Gondrong Wijaya buka dari jam 5 sore sampai sehabisnya ya foodies. Lokasinya ada di Jalan Wijaya 1 nomor 5B, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adanya di pinggir jalan persis ya, tuh lihat tuh, pinggir jalan persis, dekat banget sama lampu merah foodies. Di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Ini baru yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Datang-datang langsung goreng ikan. Mang Aib, ini ikan apa namanya ya? Ikan tenggiri, tapi bagian ekornya. Wih, jarang terjadi nih warung Betawi tapi sedia ikan tenggiri buat lauk utamanya. Biasanya kan ikan mas, ikan nila atau ikan gurame gitu ya foodies. Cuma modal celep-celep ke dalam bumbu terus digoreng, tapi ternyata hasilnya juara. Kabarnya sih tenggiri goreng ini jadi primadona yang paling cepat ludes. Cius nih. Cuman ini udah hampir yang ketiga kalinya saya masak. Ini tinggal ekornya. Yang paling banyak ini tenggiri hampir 20-25 kilo satu hari. Satu hari 25 kilo? Iya, wah, ikan banyak tenggiri banget. favoritnya betul. Oke deh, percayalah kalau tenggirinya emang sefavorit itu. Tapi kalau dari nama warungnya sih, jualan utama warung Haji Sadeli bukan itu ya foodies? Ayo, ada bisa nebak nggak? Foodies, bukan ikan tenggirinya aja yang spesial di sini, tapi ada sayur asemnya juga. Bahkan karena seenak itu, nama tempatnya di sini Sayur Asem Haji Sadeli. Kalian lihat. Seberani itu cantumin sayur asem di nama tempat makannya. Berarti rasanya nggak main-main nih foodies. Secara gitu loh, resep warisan lebih dari 50 tahun yang diturunkan langsung dari kakek nenek Mang Aib sejak tahun 70-an. Wadidaw. For your info nih foodies, sayur asem yang dimasak itu bisa 3 kali lipat dari panci ini loh. Itu cuma jatah untuk makan siang loh foodies, belum seharian, till drop atau sampai makan malam nanti. Ish. Apalagi nih karbohidrat alias nasinya ini dimasak tradisional, yakni masih menggunakan dandang atau langsang. Oh iya foodies, lebih wangi. Dahsyat, ini sih wangi dari berbagai penjuru ya foodies. Ya tenggiri gorengnya lah, ya sayur asemnya dan nasinya pula. Mantap. Setuju ya, nggak bisa pakai basa-basi, ini mah harus kudu wajib gercep, langsung kita makan. Skuy. Oke deh, first thing first, sesuai namanya kita icip dulu sayur asemnya ya. Biasanya nih kalau yang approve sih nggak mungkin sekali seruput. Enak banget. Lagi kali ya. Ini sayur asemnya tipe yang gurih, pedas, asin. Pokoknya perpaduannya itu enak banget foodies. Dan aku suka banget jagung-jagung kecil kayak gini. So comforting. Sayur asam mix antara Betawi dan Sunda, jadi nggak punya hint manis layaknya sayur asam Jawa. Isiannya juga lumayan komplit nih. Ada jagung muda yang jadi favoritnya Femila. Terus ada labu siam, kacang panjang, kacang tanah, daun, serta buah melinjo. Melinjo bisa dimakan nggak sih foodies? Aku nggak tahu. Kita coba kali ya. Oh no. Kulitnya doang yang bisa dimakan foodies. Saya baru tahu.
Mentang-mentang enaknya sampai ke ubun-ubun ya. Semua-muanya kayak mau langsung dihap aja deh tuh sama Femila. Well, pemanasannya cukup, sekarang waktu kita makan beneran ya. Bukan warga 62 asli kalau makannya nggak pakai nasi, ya nggak? Tambahkan tenggiri goreng dan... Kalau aku makannya biasanya dituang aja sambalnya. Pakai sayur asem pastinya. Pakai kuahnya foodies karena kuahnya enak banget. Uwek-uwek dan campur semuanya jadi satu. Yeay! Wah. Kalau ekspresi Femila sampai meremlek gitu dan gak berhenti nyuap, udah tau lah ya gimana pecah dan bombastis luarnya rasa nano-nano. Ini ikan tenggirinya enak banget. Padahal tadi digoreng cuma 3 menit, tapi udah mateng sampai dalam-dalamnya. Terus harus lihat nih. Meski kelihatannya digoreng sederhana, tapi rasanya tuh ngeresep banget hingga bagian terdalam. Teksturnya yang tebal juga nggak mengurangi sensasi crunchy di luar serta lembut di dalam. Cakep. Perpaduan ikan tenggiri sama sayur asemnya best. Fix dibuat nggak berword-word nih ya Femila saking wena kepo. Nasi, tenggiri, sambal, sayur asam, campur-campur and repeat. Tambah sayurnya lagi. Ya, sayurnya tinggal dikit. Aduh, nggak bisa nih, kita harus tambah satu lagi sih. Mang Aep, boleh tambah sayur asamnya lagi nggak? Makasih Mang Aep. Gak usah takut boncos walaupun nambah berkali-kali foodies, karena harga per porsi sayur asam di sini 10.000 only. Nah, nggak afdol juga nih kalau makan nggak pakai ikan asin, karena sayur asem sama ikan asin itu cocok ya, asem dan asin jadi mantep. Yes, ikan asin bisa jadi opsi lainnya nih selain ikan tenggiri. Atau kalau foodies yang suka manis-manis nih, cus, empal daging di sini juga nggak kalah juara, lembut dan sangat berempah. Sekalian dong kita icip-icip yuk, geng sayur lainnya juga nih boleh. Ada lodeh nangka dan sayur jamur merang. Yang gosipnya nih lewat jam makan siang sedikit, dijamin tinggal sisa-sisa deh tuh. Kedua olahan sayur ini harus dicoba langsung sendiri loh foodies, emang karena rasanya tuh unik. Pokoknya kayaknya gak bakal ditemuin deh di tempat makan manapun. Cus, masa iya sih cuma nonton doang? Langsung atuh gasnya ke Jalan Raya Merdeka, Karawaci, Tangerang. Namanya sayur asam Haji Sadili. Kalau kata orang Tangerang asli mah enak jasa. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.